Dr. Tifa membedah fenomena Joko Widodo bukan sebagai individu biasa, melainkan sebagai sebuah sistem yang dikonstruksi secara teknis. Dengan menggunakan ilmu Maherbian, ia berargumen bahwa dominasi persepsi publik tidak dibangun melalui substansi verbal, hanya 7%, melainkan melalui manipulasi gestur, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, 93%, yang dirancang untuk menciptakan citra kerakyatan yang sangat kuat sejak tahun 2014. Gini, bukan soal patologisnya ya, tapi ini ilmu perilaku yang benar-benar secara precise dipakai oleh mungkin sejumlah orang yang menjadi desainer atau menjadi arsitek ya dari pemenangan seorang yang bernama Joko Widodo. Jadi ini sebetulnya Joko Widodo ini buat saya bukan orang, bukan sosok, tapi sebuah sistem. Sebuah sistem yang kemudian ada ikon yang memang dicari, yang pada 2014 itu menghipnotis atau membuat terkesima banyak orang. Itu karena ilmu perilaku ini dipakai. Namanya ilmu Maherbian. Dari sudut pandang medis, Dr. Tifa melakukan analisis terhadap kondisi kesehatan Joko Widodo. Ia mengindikasikan adanya penyakit autoimun yang agresif dan bersifat sistemik, yang menurutnya memengaruhi organ-organ vital. Ia sangat menyayangkan kurangnya transparansi medis resmi, yang seharusnya menjadi kewajiban bagi seorang mantan presiden untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai kondisi kesehatannya. Situasinya sekarang mantan presiden Joko Widodo ini sakit berat. Autoimun yang berat dan agresif. Dokter firm soal itu? Firm. Kan ada ilmu namanya assessment at distance. Jadi kita udah telemedicine. Aduh, kalau nggak bisa. Saya nggak punya ilmunya, jadi saya sambil nama Atona lah. Silakan. Melihat segala sesuatu itu kita udah nggak usah harus. Jadi Bapak keluhannya apa Pak? Enggak usah. Iya kan? Udah halodoc segala macam bisa tanya sama dokter melalui virtual. Jadi saya lihat kebetulan karena saya juga mempelajari ilmu imunologi, jadi saya tahu aduh ini kasihan nih beliau nih gitu kan. Saya nggak ngerti apakah conventional medication atau obat kedokteran itu diterapkan ya, karena saya belum pernah dengar ada rilis resmi dari dokter kepresidenan loh sampai dengan 6 bulan 7 bulan beliau sakit ini loh. Belum pernah dengar kan? Biasanya kan mantan presiden sakit gitu-gitu kan langsung ada konferensi dari dokter kepresidenan. Ini kan sama sekali enggak gitu kan. Jadi saya khawatir beliau itu nggak mendapatkan sebuah conventional medication yang proper. Dalam konteks pendidikan, Dr. Tifa secara konsisten mempertanyakan validitas dokumen ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming. Ia mengklaim bahwa data serta metadata yang ada menunjukkan adanya keganjilan sistemik. Baginya, ketidakmampuan pihak terkait untuk menyajikan bukti dokumentatif yang kredibel di ruang pengadilan merupakan indikasi kuat adanya masalah dalam rekam jejak pendidikan yang dipublikasikan. Kan ada undang-undangnya kan, bahwa dia minimal syarat minimal menjadi wakil presiden tamat SMA. Tamat SMA. Nah sekarang kami bertiga tuh sudah melakukan penelitian berbasis investigasi data maupun metadata loh. Jangan lupa loh ya ada metadata ya. Itu menguat bahwa ternyata yang diklaim oleh yang bersangkutan sampai di KPU pada waktu di wali kota di Sultan 2019 sampai wakil presiden kemarin tahun 2020 di KPU pusat itu fake gitu. Dr. Tifa menyimpulkan adanya defisit etika berupa ketidakmampuan untuk mengenali batas kepuasan, baik dalam aspek material maupun kekuasaan. Ia berpendapat bahwa perilaku ini bukan hanya personal, tetapi memiliki efek resonansi yang menular ke lingkungan sekitar sistem kekuasaan, menciptakan pola perilaku yang cenderung mengabaikan norma moral dan etika demi tujuan jangka pendek. Ini benar-benar orang yang tidak punya batas kepuasan, ya terhadap apapun, secara materialistiknya. Dia tuh nggak tahu batas gitu. Dan ini sangat mengerikan ya, karena dia pun mengajak serta banyak orang untuk melakukan itu gitu. Satu, dia nggak punya batas terhadap berapa banyak sih yang bisa saya ambil kekayaan, berapa banyak sih kekuasaan yang bisa saya raih. Nggak puas sampai dia karena dia batal untuk bisa melanjutkan presidensinya untuk yang ketiga kali, dia kemudian memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Ya dia pikir ini sekarang diupayakan setengah mati sekuat tenaga agar nanti ini pun yang jadi presiden kan gitu.